Mas Toto, peluang 3 gubernur di Pilpres 2024, Anda melihatnya bagaimana? Iya, pertama memang sosok kepala daerah ini lebih memiliki panggung ya di era pandemi. Ditambah ada atribut tambahan tokoh muda kalau kita lihat dari Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, ataupun Ridwan Kamil. Mas Toto, sepertinya komunikasi kita terputus. Jadi kita akan membahas bagaimana peluang 3 gubernur yang saat ini menjabat, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Mas Toto, boleh diulang kembali analisa Anda terkait dengan peluang 3 gubernur ini? Bisa dengar saya, Cindy? Ya, dengan jelas sekarang, Ya. Mas. Pertama memang dalam era pandemi, ketiga sosok ini atau kepala daerah, saya katakanlah seperti itu, memang memiliki panggung lebih besar ya dibandingkan dengan orang berlatar belakang menteri misalnya. Ya. Apalagi kalau sekedar menjadi ketua umum atau misalnya hanya bergantung pada aspek darah biru. Kenapa? Karena kita tahu masyarakat lebih konkret kebutuhannya, bicara mengenai rasionalitas pemilih itu menjadi semakin naik tingkat rasionalitasnya karena kemudian mereka betul-betul melihat apa yang bisa dilakukan oleh sosok yang akan disebut sebagai capres atau cawapres ini. Dan kita tahu kalau dibandingkan dengan sosok menteri pun, kepala daerah ini memegang anggaran secara menyeluruh. Bisa bicara hal apapun sebagai seorang generalis. Beda dengan Pak Prabowo dengan Sandi misalnya yang punya keterbatasan secara sektoral. Tidak mudah Pak Prabowo dan Sandi misalnya berbicara tracing, treatment misalnya kan, atau testing misalnya. Ini yang didapatkan dalam panggung kepala daerah sehingga bisa menguntungkan sosok seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, juga Ridwan Kamil. Ditambah kebetulan mereka punya atribut yang unik juga. Muda, yang kita tahu semenjak Pilkada DKI itu menjadi sebuah fenomena baru, pemimpin muda. Yang kedua, mereka dianggap sebagai pemimpin yang bottom up, lahir dari bawah. Tidak sekedar menjadi ketua umum, anak seseorang, cucu seseorang, yang dalam budaya meritokrasi itu lebih bisa mengambil hati dari anak-anak muda yang kita tahu di tahun 2024 itu jumlahnya akan sangat dominan. Mas Toto, kan ini ada 3 gubernur yang masuk dalam survei Litbang Kompas, Ganjar, Anies, kemudian Ridwan Kamil yang posisinya di nomor 2 sampai nomor 4. Yang tertinggi masih Prabowo Subianto. Bisakah 3 gubernur ini bersaing atau mungkin mengalahkan elektabilitas Prabowo Subianto mendekati Pilpres 2024 nanti? Kalau kita lihat bahkan Mas Ganjar Pranowo kan angkanya tidak bisa lagi dikatakan peringkat 2 ya. Kalau saya lihat di survei Litbang Kompas bahkan sudah berimbang, itu yang pertama. 13,9%. Yang kedua, kalau kita baca dari tren, dan itu yang paling penting ya ketika membaca sebuah gejala di masa depan menuju 2024, tren Ganjar Pranowo ini kan naik secara pesat. Dan kita tahu sementara di peringkat lainnya di 3 besar, Mas Anies dengan Pak Prabowo kan cenderung stagnan. Ada satu hal juga yang saya yakin kalau Litbang Kompas membuka, ini juga menunjukkan ada peluang yang masih bisa dinaikkan oleh Ganjar Pranowo karena tingkat pengenalan atau awareness publik atau responden terhadap Ganjar Pranowo ini masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan calon-calon lain. Di survei saya sendiri masih di angka 70%-an, berbeda dengan angka Pak Prabowo yang sudah di atas 90% dan Mas Anies hampir 90%. Artinya apa? Kita masuk ke hipotesa yang saya sebutkan di awal tadi. Karena ruang gerak yang besar dari seorang kepala daerah, terutama di masa pandemi, lalu juga beriringan dengan makin banyaknya pemilih pemuda yang suka dengan sosok muda, bekerja, bergerak dari bawah, bukan bangsawan politik. Ini menurut saya peluang mereka malah bisa dikatakan jauh lebih besar dibandingkan dengan sosok-sosok yang selama ini dianggap menjadi capres hanya karena ketua umum, termasuk Pak Prabowo Subianto sekalipun. Peluangnya besar melalui hasil survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga. Tapi kan untuk maju ke Pilpres 2024 butuh kendaraan politik, butuh partai politik dari masing-masing 3 gubernur ini. Bagaimana peluangnya terkait dengan partai politik yang akan mengusung mereka? Ya, fenomenanya yang seperti kita lihat sekarang ya, artinya kan ada 2 pendekatan yang mau tidak mau nanti akan berdialektika dengan sendirinya. Satu, pendekatan top down, yaitu kesepakatan para elit saja, ketua umum, siapa yang boleh maju. Karena aturan kita kan mengisyaratkan harus ada presidential threshold. Kita bahas satu-satu, Mas Toto. Ganjar Pranowo, karena tadi disebutkan sudah ada deklarasi Ganjar Pranowo, tapi Ganjar Pranowo adalah PDI Perjuangan yang ketika ada muncul deklarasi,
ada ribut-ribut di PDI Perjuangan terkait Ganjar yang dimajukan didukung atau dideklarasikan oleh relawan dan juga beberapa kader partai PDI Perjuangan justru akan menimbulkan konflik di dalam internal PDI. Bagaimana peluangnya? Kata kuncinya sebenarnya adalah partai apapun pada akhirnya ketika masuk ke dalam pertarungan pilpres, tujuan utamanya adalah menang. Sehingga itu yang menyebabkan sekeras apapun sikap dari sebuah partai, lalu kemudian tersentralisasi seperti apapun keputusan ketua umum, tapi pada akhirnya akan berbicara mengenai kader mana yang memungkinkan partai saya untuk menang menjadi the ruling party, apalagi kemudian bisa menempatkan kader menjadi presiden. Dan buat PDI Perjuangan ini bukan peristiwa pertama kali loh ya, harus kita ingat 2014 ada situasi yang lebih rumit ketika pertanyaan besar adalah apakah Ibu Mega sendiri yang maju atau Pak Jokowi. Itu yang menyebabkan menurut saya konflik yang terjadi di PDI Perjuangan tensinya masih jauh lebih kecil sebenarnya dibandingkan dengan apa yang dialami di tahun 2014 karena nama Ibu Mega langsung yang jaga. Masih ada peluang artinya untuk Ganjar dan PDI Perjuangan maju? Atau diusung PDI Perjuangan? Sekarang kan Ibu Mega belum pernah berbicara apa-apa. Bahkan Mbak Puan, sepengetahuan saya belum pernah menyebutkan nama Ganjar Pranowo sebagai kompetitornya. Kalau Anies Baswedan, partai politik mana yang akan mengusung Anies? Ruang geraknya jauh lebih besar dibandingkan Ganjar Pranowo untuk melakukan manuver politik ya. Karena tidak ada nih SK partai yang melarang adanya deklarasi terhadap Anies misalnya kan. Sehingga ketika kemudian kemarin ada deklarasi terhadap Anies Baswedan, kita melihat tidak ada yang kemudian mempertanyakan dari pihak partai manapun karena dia memang manusia bebas. Ini yang menyebabkan menurut saya kalau Anies Baswedan sudah tidak lagi menjadi gubernur DKI, malah peluangnya untuk bermanuver politik bahkan sudah disyaratkan oleh Anies Baswedan dia akan berkeliling, itu malah menjadi lebih besar. Ini yang dimiliki keuntungannya oleh Anies dibandingkan dengan Ganjar. Partai mana menurut Anda yang kira-kira akan mengusung Anies Baswedan nanti? Kalau Anies diajukan kan dalam jelas Pilpres. ya, menjadi besar saya pikir bukan karena personal brandingnya, tetapi karena pada saat Pilkada DKI, dia dianggap mewakili kelompok tertentu. Baik kelompok pemilih religius pada skala tertentu, atau yang kedua dianggap sebagai barisan yang berseberangan dengan Jokowi. Kalau kita lihat di situ kan ada dua partai minimal dalam posisi politiknya berseberangan, ada PKS, ada juga Demokrat. Tapi balik lagi, ada hal-hal mikro lain yang belum tentu dengan mudah akan menempatkan Anies sebagai capres mereka. Contoh, PKS pernah dikecewakan dalam konteks pemilihan cawagup DKI yang katanya jatah PKS tapi kemudian diberikan kepada Gerindra. Atau Demokrat tentu saja memiliki ego menempatkan AHY untuk menjadi seorang capres, atau ketika bargaining menjadi cawapres tidak terpenuhi, belum tentu nama besar Anies Baswedan sebagai perwakilan barisan anti Jokowi atau oposisi itu bisa menarik buat dua partai tersebut untuk mencalonkan Anies. Jadi harus kerja keras untuk bisa mendapatkan partai politik sebagai kendaraannya nanti 2024. Saya sih melihat sedikit Cindy, keberadaan relawan yang mendeklarasikan ini adalah sebuah tekanan tanda kutip untuk kemudian menempatkan calon ini seakan-akan memang lebih menarik lagi karena ada dorongan besar seakan-akan dari bawah yang harusnya itu bisa membuat partai semakin ingin melirik. Relawan itu menjadi bargaining power ya. Kalau Ridwan Kamil, Mas Toto? Iya, Ridwan Kamil ini kan kalau kita lihat kan namanya memang tidak sesanter Anies atau Ganjar ya, karena memang dia ada di peringkat papan tengah katakanlah, walaupun selalu di 5 besar, tapi bukan di peringkat 3 besar. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwa dia calon wakil presiden yang sangat menarik bersama dengan Sandiaga Uno. Ada faktor sosiologis juga di situ. Orang mengatakan yang berdarah Jawa biasanya lebih punya peluang kuat menjadi sosok nomor 1, sementara misalnya yang berada di luar Jawa atau berasal dari Jawa Barat dalam konteks ini itu biasanya sangat kuat untuk menjadi efek komplementer menjadi calon wakil presiden. Dan Ridwan Kamil, tapi menariknya adalah sosok yang paling tidak malu-malu untuk berani menyatakan dirinya maju menjadi calon presiden, entah di acara PAN atau kemarin di sebuah acara dia juga berani mengungkapkan hal seperti itu. Sebetulnya ini sebuah budaya yang baik ya, malu-malu di depan lalu kemudian melakukan manuver di belakang kan juga menjadi tradisi yang akhirnya membuat pendidikan politik menjadi sulit realisasi di masyarakat ya. Lebih baik nyatakan diri Anda ingin seperti apa dan biarkan publik yang menilai. Partai politik nanti yang mungkin akan melirik Ridwan Kamil? Ridwan Kamil ini juga memiliki posisi yang unik ya. Dia kan selalu berusaha ingin terlihat ada di tengah. Walaupun pada akhirnya misalnya dalam pertarungan Pilpres kemarin cenderung menyatakan dukungan kepada Jokowi. Tapi dalam pernyataan sikap-sikap politiknya
saya melihat sosok ini memang ingin memperlihatkan dirinya ada di kakinya bisa ada dimanapun. Bisa jadi sebuah keunggulan, tapi bisa juga menjadi sebuah kelemahan ketika kita tahu pangsa pasar pemilih ini kan sudah terlanjur terbelah dari 2 kali Oke. pemilu, sehingga mengambil posisi di tengah, menurut saya saran kepada Kang Emil, itu bisa menjadi sebuah kelemahan. Anda bisa jadi tidak mendapatkan market baru, tapi Anda juga tidak pernah memiliki captive market. Itu Menarik catatan. kita melihat nanti dinamika 3 gubernur, apakah mereka akan kuat sampai ke maju dengan dukungan relawan atau partai politik hingga ke Pilpres 2024. Terima kasih Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika sudah bergabung bersama kami.